Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, perkenalkan saya Juliani SPDI, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan praktik baik saya yang bertajuk Mencapai Keselamatan dan Kebahagiaan dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran bahasa Inggris. Situasi di mana masih tingginya persentase siswa kami yang menganggap bahasa Inggris sebagai mapel sulit, ditambah sikap reaktif mereka terhadap perkembangan tren dan dunia digital, namun pasif terhadap pembelajaran, harus segera dituntun agar mampu bersikap proaktif sebagai pembelajar, sehingga tidak terlindas oleh perkembangan zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan atau well-being. Tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan praktik baik ini adalah ketika melakukan analisis dan pemetaan karakteristik untuk proses fasilitasi kegiatan di kelas, yaitu harus menentukan komponen tindakan-tindakan dalam pembelajaran agar kompetensi sosial emosional atau KSE yang diharapkan terrealisasi dengan baik, serta berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini coba diatasi dengan sikap konsisten, tindakan praktik berkelanjutan, menjalin kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, serta refleksi secara berkala. Pembelajaran dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris materi recount text terkait peristiwa sejarah yang memuat kompetensi sosial emosional di dalam keberlangsungan prosesnya. Diharapkan dapat menghadirkan kesadaran penuh atau mindfulness warga kelas yang berdasarkan pada aspek kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan dan bertanggung jawab, serta pengelolaan diri. Memberi salam dan bertegur sapa diharapkan mampu mengenali dan memahami perbedaan satu sama lain serta dapat mengenali perbedaan perspektif dan berempati. Siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar serta membacakan makna dari doa yang dipanjatkan untuk dapat menghayati tujuan dan menghadirkan mindfulness ke dalam diri mereka agar dapat menyalurkan emosi positif ke dalam tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan integrasi dari KSE, kesadaran diri dan pengelolaan diri. Berdiskusi di dalam kelompok. Siswa diharapkan dapat membangun hubungan yang sehat dan bekerja sama sebagai bentuk integrasi dari KSE keterampilan relasi. Selain menerapkan kegiatan doa dengan menghayati makna untuk melatih KSE pengelolaan diri, juga saling bertanya kabar untuk KSE kesadaran sosial serta bekerja sama dalam kelompok untuk meningkatkan KSE membangun relasi. Saya juga menerapkan permainan coret aku untuk mengintegrasikan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana guru meminta masing-masing kelompok menuliskan beberapa kata yang ada di dalam teks recount terkait peristiwa sejarah yang mengandung kata kunci atau unsur-unsur atau ciri-ciri dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian mengikuti instruksi guru atau teman untuk mencoret kata-kata yang dianggap paling tidak berhubungan dengan unsur teks yang dimaksud. Dan hal penting yang harus disampaikan kepada siswa adalah bahwa jawaban yang telah dipilih wajib dipertanggungjawabkan sebagai keputusan bersama dengan komitmen yang tinggi. Permainan ini melatih kejelian, rasa peduli, kerjasama, dan konsentrasi tinggi siswa, sehingga eksistensi belajar mereka meningkat, berdampak pada lebih mudah memahami teks recount yang sedang dipelajari. Manfaatan permainan ini melatih siswa untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan tidak menyesali di kemudian hari. Menyajikan atau mengumpulkan produk hasil diskusi. Siswa diharapkan dapat mengelola fokus dan menghadapi hambatan. Bentuk integrasi KSE pengelolaan diri. Melakukan refleksi.
Siswa diharapkan dapat memahami perasaan, tindakan, dan kekuatan diri serta merancang kembali tindakan untuk proses pengembangan diri. Wujud dari integrasi KSE, pengelolaan diri. Mengikuti pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional, rasa was-was saya akan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang sulit hilang. Saya terselamatkan dari rasa malas belajar dan menjadi lebih bersemangat, memaknai doa, memberikan saya kesadaran tentang pentingnya belajar dengan fokus. Saya menjadi lebih terlatih untuk bekerja sama dan bertanggung jawab. Menjadi terbiasa untuk berlatih membangun relasi. Saya melihat rasa kekhawatiran siswa di dalam belajar bahasa Inggris semakin menurun sehingga meningkatkan motivasi timbul kerjasama yang baik sehingga hasil belajar siswa pun semakin meningkat. Setelah melakukan praktik baik ini, pemikiran saya menjadi lebih terbuka untuk memunculkan sisi-sisi terbaik siswa saat mereka menunjukkan antusias mereka dengan hati yang lapang dan berbasis mindfulness dari penghayatan-penghayatan mereka atas doa-doa yang dipanjatkan. Kedepan saya harus lebih berinovasi untuk dapat mengintegrasikan KSE ke dalam metode-metode pembelajaran yang lebih intens dan beragam agar mereka lebih siap menghadapi tantangan sosial dan emosional di era digital yang semakin kompleks seiring waktu. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah video implementasi praktik baik yang saya lakukan di sekolah terkait pembelajaran sosial emosional. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi bahan berbagi yang memberi manfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.